Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Miss ya. Semoga kalian sehat selalu, ceria, dan tetap bersemangat seperti gambar ini. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1 masih pembelajaran 3. Nah, ayo kita mulai. Lalu, muatannya adalah ilmu pengetahuan alam, dan yang akan kita bahas adalah sifat-sifat perambatan bumi. Nah, mulai ya. Bumi adalah hasil getaran dari suatu benda. Lalu, bumi dihasilkan oleh sumber bunyi. Bagaimana cara bumi bisa sampai ke telinga kita ya? Nah, penjelasan sederhananya, sumber bunyi menghasilkan bunyi, kemudian hasil getarannya merambat sampai ke telinga kita. Nah, peristiwa ini adalah salah satu dari sifat bunyi, yaitu merambat. Ayo kita lanjut. Apa saja sifat-sifat bunyi? Nah, 1. Bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga gema maupun gaung dapat terjadi. Contohnya, bila kalian berada di tengah gua, coba kalian berteriak. Pasti kalian akan mendengar teriakan kalian kembali, ya kan? Bahkan bisa berulang-ulang. Nah, ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Misalnya, suara petir di malam hari bisa terdengar lebih keras dibanding di siang hari, karena suhu udara di siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari terdengar lebih keras. Nah, selain suara petir, suara mobil atau kendaraan lain yang lewat di malam hari pasti lebih cepat sampai ke telinga kalian di rumah dibandingkan di siang hari ya. Nah, kita masuk ke bunyi dapat merambat. Bagaimana bunyi bisa merambat? Bunyi dapat merambat karena getaran yang dihasilkan bersentuhan dengan benda-benda di sekitar kita. Contohnya seperti udara. Di mana bunyi tidak bisa merambat? Oh, ada tempat ya di mana bunyi tidak bisa merambat. Dan apa yang terjadi jika bunyi tidak bisa merambat? Tentunya kita tidak bisa mendengar ya. Nah, tempat di mana bunyi tidak bisa merambat adalah ruang hampa udara atau luar angkasa. Nah, di sana kita membutuhkan alat-alat canggih untuk bisa berkomunikasi. Contohnya ada di baju astronot ya. Lalu, apa saja yang bisa membantu bunyi agar dapat merambat? Bunyi dapat merambat melalui 3 zat. Nah, ini kita akan mencari tahu. Pertama adalah zat padat, lalu zat cair, dan zat gas. Nah, penjelasannya ya. Yang pertama, bunyi merambat melalui zat padat. Nah, ini gambarnya. Oh, ada 2 orang anak yang bermain telepon dari kaleng yang dipasang sebuah benang ya. Nah, contoh perambatan bunyi melalui zat padat. Ini keterangan dari gambarnya. Nah, kedua orang anak yang memainkan telepon dari kaleng dan benang. Lalu, suara lagu yang dinyalakan di ponsel di atas meja bisa terdengar sampai ujung meja. Kemudian, suara ketukan meja terdengar ketika kita mendekatkan telinga di atas meja yang sedang diketukkan oleh tangan kita ya, ke tangan temannya. Nah, zat padat yang menjadi perantara bunyi ini adalah meja dan kaleng. Lalu yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair. Nah, ini ada gambar seorang anak yang melakukan percobaan.
memakai ember yang diisi air, kemudian diketuk-ketukkan dengan batu, dan dia mendengarkan bunyinya melalui corong. Nah, itu contohnya perambatan bunyi melalui zat cair. Nah, ini keterangan dari gambar tersebut ya, kalian bisa baca. Nah, yang kedua contohnya adalah suara air yang terdengar saat berenang. Jadi, saat kita berenang, ketika kaki kita atau tangan kita mengepak-ngepakkan agar kita bisa bergerak di air, nah terdengar suara bunyinya ya, kepuk-kepuk-kepuk itu mungkin ya. Lalu yang ketiga, bunyi merambat melalui zat gas. Di sini ada gambar seorang anak yang menggunakan botol kaca bekas. Nah, di sini diisi air ya, dengan intensitas atau jumlah yang berbeda-beda, ada yang sedikit, ditambah lagi hingga penuh, kemudian didinginkan. Nah, di sini akan menghasilkan nada-nada yang berbeda ya. Lalu, apa saja sih contoh perambatan bunyi melalui zat gas yang lain? Nah, kita bisa mendengarkan suara teman kita yang memanggil kita. Itu salah satu contohnya. Lalu, bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitarnya. Kemudian, saat pagi hari kita bisa mendengarkan suara kicauan burung. Keempat, ketika hujan kita bisa mendengarkan suara petir. Dan suara petir kita bisa mendengarkan suara air hujan yang menetes jatuh di atas genting kita. Nah, dan zat gas yang dimaksud di sini adalah udara. Nah, sekian ya, bunyi dapat merambat melalui 3 zat, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, mari kita lihat gambar-gambar perambatan bunyi melalui zat padat. Di sini ada gambar seorang anak yang berkomunikasi melalui telepon dengan bahan gelas plastik bekas yang disambungkan dengan tali. Kemudian ada gambar 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Satunya mengetuk-ngetukkan tangannya di atas meja, dan satu anaknya lagi mendengarkan. Lalu, ini ada gambar dokter dan seorang anak kecil yang sedang diperiksa ya, menggunakan stetoskop. Di sini stetoskop adalah termasuk salah satu alat yang menggunakan perambatan bunyi melalui zat padat. Lanjut ke perambatan bunyi melalui zat cair. Nah, ini anak memasukkan jam ya, jangan dilakukan di rumah, jam ke dalam baskom yang berisi air, lalu dia mendengarkan detak jamnya. Nah, kamu jangan lakukan di rumah ya, nanti jamnya mati. Kemudian, ini ada kapal dengan sensor sonar, ya, dia mendeteksi kedalaman laut. Kemudian ada anak yang memukulkan batu di dalam air. Nah, nanti suara batu yang dipukulkan pasti akan terdengar ya. Kemudian ini percobaan yang tadi, seorang anak memukulkan batu di ember yang sudah diisi air dan dia mendengarkan suaranya melalui corong. Nah, lanjut ke perambatan bunyi melalui zat gas. Nah, di sini ada gambar. Nah, ada gambar orang yang memainkan lonceng. Lalu gambar seorang paman yang mendengarkan drum beaternya sedang berdering. Nah, ini kumpulan anak-anak yang sedang bernyanyi. Ada yang bermain alat musik perkusi dan gitar, ada yang bernyanyi. Kemudian ini adalah percobaan ya, atau praktikum yang dilakukan oleh anak. 2 orang anak, satu mendengarkan arah bunyi angklung di kiri atau kanan telinganya, yang satunya lagi membunyikan angklungnya. Nah, mari kita ke soal. Nah, soal ini tidak perlu ditulis ya. Ini soal tentang bagaimana cara kita berpikir. Nah, soalnya misalkan bacakan. Andi sedang membaca buku tentang hitungan molekul berbagai macam medium perambatan bunyi.
Dia melihat susunan molekul dari medium perambatan bunyi sebagai berikut. Ada zat padat, zat cair, zat gas. Jika bunyi yang lebih cepat merambat di molekul yang rapat dibandingkan yang renggang, maka bantulah Andi menentukan siapa juara 1, juara 2, juara 3 dari ketiga zat tersebut yang tercepat dalam merambatkan bunyi. Jadi setiap bunyi, ini punya kerapatannya masing-masing, dan kerapatannya ini mempengaruhi cepat atau tidaknya kita mendengar suara tersebut ya. Nah, kita lihat siapa juaranya. Nah, bunyi merambat paling cepat melalui zat padat. Loh, kok zat padat? Bukan zat gas ya? Nah, ini alasannya. Nah, alasannya karena bunyi yang merambat melalui zat padat memiliki kerapatan partikel-partikel yang lebih berdekatan. Nah, sehingga bunyi yang terserap lebih cepat merambat ya, lebih padat. Lalu siapa yang nomor 2? Nomor 2 adalah zat cair. Nomor 3 adalah zat gas karena kerapatannya lebih sedikit. Nah, kok bisa terjadi seperti ini? Nah, nanti akan kalian dapat penjelasannya lagi jika kalian sudah naik ke SMA ya, untuk pelajaran fisika, untuk mencari lebih tahu lagi tentang kerapatan zat padat, zat cair, zat gas yang mempengaruhi cepat atau lambatnya terdengar bunyi. Ayo kita lanjut. Nah, sudah selesai ternyata subtema 1 IPA hari ini. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, pengertian bunyi dan sumber bunyi. Kedua, cara memainkan alat musik. Ketiga, pengertian frekuensi dan jenis-jenis frekuensi. Keempat, pengertian amplitudo. Lalu sifat-sifat bunyi. Dan 6, pelajaran hari ini, perambatan bunyi. Ya, yang melalui 3 perantara yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, ayo lakukan praktikum ini. Ada tugas. Nah, ini Miss ambilkan tugas dari halaman 14 di buku Intan Pariwara ya. Nah, tujuan tugas ini untuk mengetahui perambatan bunyi melalui zat padat. Dan alat dan bahannya adalah 2 gelas plastik air mineral dan benang. Ya, kurang lebih panjangnya 6 meter. Nah, gambarnya seperti apa sih, Miss? Nah, sudah ada tadi pada penjelasan bagaimana bunyi merambat melalui zat padat. Nah, di slide-slide sebelumnya sudah ada ya gambarnya. Kalau kalian belum terbayangkan, dan ini cara-caranya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk nomor 8, nah, tolong tulis ya jawabannya pada buku dan bacakan. Nah, ini perintahnya. Bacalah suruhan praktikum dengan baik, lalu ditiupkan. Nah, pertama, saat kamu menggunakan gelas plastik tersebut untuk berkomunikasi. Jadi, videokan saat kamu menggunakan gelas plastik yang sudah disambungkan benang tersebut untuk berkomunikasi. Kedua, coba berkomunikasi dengan jarak-jarak yang berbeda-beda dengan telepon dari gelas plastik tersebut. Ketiga, nah, berikan jawabanmu untuk soal nomor 8 ya dalam video. Keempat, paling lambat menerima video rekaman praktikum ini di tanggal 24 Juli Sabtu jam 10 malam. Nah, sekian dari Miss untuk hari ini di pembelajaran IPA. Jika kalian ada ingin ditanyakan atau kurang jelas tentang praktikum hari ini, silakan kalian WA masing-masing wali kelasnya ya. Untuk kelas 4B bisa WA Miss Desi langsung. Untuk kelas 4A silakan WA Pak Agusnya ya. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.
Dan semoga kalian sehat selalu ya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.